Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalam ala man nasadinu adyanal kufrata wat talihin wa ala alihi wa ashabihi الذين كانوا يتمسكوا بشريعته صالحين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال أيضا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك مستشهدين والذاكرين. Jemaah tarawih yang berbahagia yang insyaallah dicintai diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dua malam yang lalu, tepatnya pada malam ke-7 Ramadan, kita telah menyinggung tentang pentingnya mempelajari fikih. Malam ini kita akan memasuki pembahasan pertama dari masalah fikih, yaitu masalah taharah. Dari semua kitab fikih yang dipelajari di pesantren maupun di madrasah, pada umumnya diawali dengan bab taharah. Tidak pernah kita menemukan kitab fikih, terutama kitab fikih dasar, pembahasan awalnya diawali dengan bab salat atau bab haji. Semuanya diawali dengan bab taharah, bab tentang kebersihan. Kenapa? Karena at-taharah merupakan ajaran dasar dalam Islam. Ibadah yang dilakukan tidak diawali dengan taharah, Allah tidak akan terima. Kenapa? Karena kita tidak suci. Ibadah apapun yang kita lakukan tidak suci, baik suci dari sisi lahirianya maupun suci dari sisi batinianya. Suci lahiriah bersih dari hadas najis, suci dari batiniah yaitu suci dari riya dan sum'ah. Ibadah yang dilakukan dengan dasar riya dan sum'ah, Allah tidak akan berikan pahala, bahkan Allah akan marah ketika kita melakukan ibadah diawali dengan dasar riya. Kata at-taharah di dalam fikih bisa dibaca at-taharatun, bisa dibaca at-tuharatun, toanya di dhammah. At-taharah bermakna an-nadafah, bersih dari kotoran, atau at-tahara bimakna ma tustahabu bihi shalah min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin aw izalati najasatin. Sesuatu yang membolehkan kita salat berupa wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Dari empat inilah baru bisa kita beribadah salat. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar, tayamum bisa menghilangkan hadas kecil, bisa juga hadas besar. Isalatun najas mengangkat najis, baik najis kecil, najis sedang dan najis berat. Semuanya ada aturan mencucinya.
At-tuhara adalah alat yang dipakai bersuci. Kalau dibaca at-tuhara, alat yang dipakai bersuci. Sama kalau al-wudu bisa dibaca al-wadu. Al-wadu pekerjaan berwudu, tapi al-wadu air yang dipakai berwudu. Makanya pembahasan pertama pada malam ini adalah alma yang bentuk jamaknya almiyah. Satu-satunya bahasa Arab tidak ada bentuk musannaknya, bentuk dua. Dari mufrad menjadi jamak, al-ma'un menjadi al-miyahun, banyak air, tidak ada dua air, langsung banyak air. Air dalam ilmu fikih ada 4. Ada air mutlak. Air mutlak ini ada 2. Ada air tahirun mutakhirun, suci mensucikan. Ada air tahirun ghaira mutakhirin, air suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Boleh dipakai minum, boleh dipakai mandi biasa, tapi tidak boleh dipakai mandi wajib. Air suci mensucikan adalah air yang tidak berubah karena sesuatu, tidak berubah sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya tidak berubah. Air apa itu? Air yang turun dari langit yang disebut dengan air hujan. Air yang keluar dari bumi yang biasa disebut dengan air sumur, air bor. Air laut, air sungai, air embun, air es, air galon. Itu semuanya adalah ma'un tahirun mutakhirun, air suci yang mensucikan. Bisa dipakai mandi, baik dipakai mandi sunat, mandi biasa, mandi wajib. Bisa dipakai berwudu. Tapi air yang kedua adalah air yang berubah salah satu sifatnya karena sesuatu, berubah warna, atau berubah bau, atau berubah zatnya. Air apa itu? Air yang berubah warnanya, rasanya air kopi. Sudah berubah karena dirubah dengan warna kopi. Air teh, air susu, ini semuanya suci, bisa diminum. Kalau Anda mau mandi, boleh mandi air kopi, tapi tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi wajib. Atau air yang keluar dari pohon-pohonan, air kelapa, air mawar, ini semuanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itulah air mutlak. Jadi air mutlak ada 2. Ada air mutlak suci mensucikan, ada air mutlak tidak bisa mensucikan. Yang kedua, air musta'mal. Ulama berbeda pendapat tentang adanya air musta'mal. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah tidak mengakui adanya air musta'mal. Semua air adalah suci. Tapi Imam Syafi'i bahkan dalam kitab-kitab fikih yang berhaluan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang hilang kadar pembersihnya karena sudah dipakai pada yang wajib, sudah dipakai berwudu, pada muka, pada tangan, pada kepala, pada kaki. Tapi pada telinga
bukan air mustakmal. Kenapa hanya sunat cuci telinga? Air yang keluar dari hidung kumur-kumur bukan mustakmal. Kenapa sunat? Hanya yang dipakai pada wajib itu mustakmal. Hilang kadar pembersihnya menurut Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Lumah beliau berkata, seandainya orang mukmin, orang muslim melihat apa yang terkandung dalam air mustakmal, pasti dia jijik untuk mempergunakannya. Kenapa? Karena di situ ada najis yang keluar, ada hadas yang keluar. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya berkata tidak ada air mustakmal, air yang sudah dipakai pada yang wajib. Syarat-syarat sehingga disebut air mustakmal adalah yang pertama, bila air itu digunakan tahara pada yang wajib. Yang kedua, bila air itu digunakan dengan air sedikit. Yang disebut air sedikit adalah yang kurang dari 2 kulla. Berapa ukurannya 2 kulla? Menurut Imam Syafi'i antara 200 sampai 216 liter lebih ke atas. Itu disebut 2 kulla. Air kurang dari 2 kulla kena air mustakmal, air yang menetes dari muka, maka air yang kurang dari kuah itu masuk air mustakmal. Taruhlah misalnya kita ambil satu ember air, lalu di situ kita berwudu dengan tangan, celupkan tangan, cuci muka, lalu celupkan lagi, maka air ember itu air mustakmal. Kenapa? Kurang dari 2 kulla. Bahkan jangankan itu, menurut Syafi'iyah, ketika kita berwudu ini dan air yang menetes dari muka kena tangan, maka air yang kita sapu di sini air mustakmal. Karenanya pengikut mazhab Syafi'iyah, ketika kita cuci tangan kanan disunatkan balik kiri supaya air menetes ini tidak kena tangan kanan. Ketika cuci tangan kiri sunatkan balik ke kanan supaya air tidak kena. Itu menurut Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'iyah, air mustakmal, air yang hilang kadar pembersihnya. Yang ketiga, air itu sudah berpisah dari tempatnya. Air yang di muka ini sebelum menetes belum mustakmal. Tapi ketika sudah menetes sudah mustakmal, masuk di ember sudah mustakmal, masuk di timbal mustakmal, yang kurang dari 2 kulla. Tapi kalau menetes kepada air banyak lebih dari 2 kulla, tidak menjadi mustakmal. Air mustakmal tidak boleh dipakai untuk wajib, tapi boleh dipakai untuk sunat. Air mustakmal yang dikumpul lebih dari 2 kulla sifatnya kembali menjadi suci, mensucikan. Bisa dipakai berwudu. Air yang dipakai berwudu dikumpul sebanyak-banyaknya sampai lebih 200 liter, maka itu berubah menjadi air bersih, suci, mensucikan. Kurang dari 200 liter, maka tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh pakai mandi, tidak boleh pakai berwudu. Tapi kalau untuk sunat, misalnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, maka itu boleh pakai air mustakmal. Tapi kalau batal wudu lalu pakai air mustakmal, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau hanya memperbaharui wudu, karena disunatkan setiap mau salat ketika ada kesempatan perbaharui wudu. Kenapa? Menambah pahala. Apatah lagi kalau diikuti dengan salat sunnah wudu. Semakin sering orang berwudu, 10, semakin jaminannya adalah surga. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 1
jemaah tarawih yang berbahagia. Saya kira sampai sekian saja dulu karena waktu hanya 15 menit. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah masuk air musammas dan masuk air mutanajjis. Bahkan air mustakmal ini belum tuntas. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.